Saya Agustina Bubulan, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut para ahli sastra Pratyatya 2001 sampai tahun 43, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Suharyanto 1991-47, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Mopiarto 1991 atau 239, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Martin Seligman, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keragaman masyarakat dan berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia, HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Sila Ketetapan Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi atur rumat beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM di Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk portal. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terhadap korupsi. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila Ketetapan Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila sebagai ideologi masa pemerintahan Presiden Megawati. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal sebagai berikut. A. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap bersewenang-wenang. C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta ke tanah air yang berwujud pada pencintai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan rakyat dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Dinamika tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 atau 1978 tentang permasyarakatan. Pada masa Soeharto ini pula ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, orpol, dan organisasi masyarakat ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengambil pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan negara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai berikut. Sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terdapat eksploitasi terhadap sumber daya alam secara
masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik parpol juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.